masalah ini, produk kami itu punya bahan alam yang diformulasikan dan dapat mengatasi masalah ini. Misalnya, untuk masalah hiperpigmentasi, nanti solusi yang ditawarkan adalah penurunan pigmen kulit hingga 15,67% setelah 4 minggu. Yang kedua, untuk masalah kulit kering, jadi produk bahan alam yang diformulasikan dalam produk ini dapat meningkatkan kadar air kulit hingga 55,67%. Yang ketiga, untuk masalah kulit minyak berlebih, solusi yang ditawarkan oleh produk yang diformulasikan oleh bahan alam yang kami pilih itu adalah penurunan kadar sebum hingga 16% setelah penggunaan rutin. Pada bagian ini dipilih 3 kandidat bahan utama untuk diformulasikan untuk mengatasi masalah kulit yang tadi disebutkan. Ada bengkuang, pati beras, dan lidah buaya. 3 bahan utama ini punya fungsi dan mekanisme yang berbeda-beda, sehingga ada alasan bahan alami tersebut dipilih. Yang pertama itu bengkuang, dia punya fungsi untuk mencerahkan perawatan kulit dan eksfoliator. Dan bengkuang ini punya vitamin C yang dapat memberikan nutrisi dan dia meningkatkan kecerahan kulit serta dapat mengangkat sel kulit mati. Serta ada potensi risiko atau iritasinya rendah. Ini berdasarkan hasil uji iritasi. Jadi bengkuang itu aman digunakan tanpa gejala kemerahan atau gatal. Selanjutnya ada alasan pemilihan bengkuang itu efektif menurunkan kadar pigmen kulit sebanyak 15,67% dalam bentuk nanokrim. Yang kedua adalah pati beras. Dia fungsinya untuk mencerahkan, melembabkan, dan mengencangkan. Karena dia mengandung mineral tinggi dan fenulic acid yang berfungsi mencerahkan, mengencangkan, dan menyamarkan noda serta melembabkan kulit. Dan potensi risiko atau iritasinya rendah juga karena beras ini bahan alami yang berfungsi sebagai alternatif aman untuk penggunaan jangka panjang dibandingkan bahan kimia berbahaya. Kenapa pati beras dipilih? Karena pati beras itu mampu menyeimbangkan kadar minyak atau sebum kulit hingga 16%. Yang berikut ada lidah buaya, fungsinya untuk melembabkan, menghaluskan, dan peremajaan kulit. Karena dia itu mengandung zat lignin yang membantu penyerapan zat aktif ke dalam kulit. Nah, potensi risiko atau iritasinya itu sedang, karena pada beberapa orang dapat menyebabkan iritasi. Dan alasan pemilihan bahan ini adalah hidrasi dan perbaikan tekstur, bukan untuk pencerah utama. Dari 3 bahan tadi dipilih 2 bahan utama, yaitu pati bengkuang dan pati air beras. Karena 2 bahan ini dapat mengatasi 3 permasalahan pada kulit yang disebutkan di awal tadi. Dan kedua bahan ini dapat saling melengkapi untuk mencerahkan, melembabkan, dan menurunkan kadar sebum di kulit. Bengkuang atau Pachyryzus erosus fungsinya untuk agen pencerah alami yang mengandung vitamin C dan fitonutrien untuk membantu menutrisi sel kulit dan mengangkat sel kulit mati. Nah, bukti ilmiahnya itu ekstrak bengkuang dilaporkan mampu meningkatkan regenerasi epidermis dan menekan pigmentasi kulit. Kombinasinya dengan pati beras menunjukkan efek sinergis dalam menurunkan kadar melanin dalam 4 minggu. Alasan dipilih karena dapat mencerahkan, menutrisi, melembabkan kulit, serta memberikan efek pencerahan yang lebih konsisten ketika dikombinasikan dengan pati beras. Pati beras atau Oza sativa fungsinya agen pemecah dan sitoprotektif yang membantu melindungi sel kulit serta menyeimbangkan sebum. Nah, bukti ilmiahnya yang pertama menghambat enzim tirokinase dan protein MITF sehingga menurunkan pembentukan melanin. Yang kedua, penurunan pigmen kulit hingga 15,67% dalam 4 minggu. Nah, alasannya itu efektif menghambat melanin, melindungi sel kulit, dan stabil dalam formulasi kosmetik. Mekanisme dari bengkuang itu sendiri yaitu vitamin C dan antioksidan membantu menghambat pembentukan melanin dan menunggu regenerasi kulit. Nah, manfaatnya sendiri itu untuk mencerahkan kulit, eksfoliasi ringan, dan menutrisi kulit. Nah, batasannya sendiri pada uji iritasi menunjukkan tidak menimbulkan kemerahan atau gatal. Dan hindari jika memiliki alergi pada ekstrak tanaman tertentu dan kulit sangat sensitif. Mekanisme pati air beras yang mengandung ferulic acid, mineral, dan antioksidan yang dapat menghambat aktivitas tironase serta membantu menjaga kelembapan kulit. Nah, manfaat utamanya itu membantu mencerahkan kulit, meningkatkan hidrasi, dan menyeimbangkan produksi sebum. Nah, risiko iritasi relatif rendah, namun tetap dapat terjadi pada individu dengan kulit yang sangat sensitif. Hindari jika individu dengan alergi terhadap komponen beras atau
ini produk turunannya. Yang berikut kita masuk ke daftar klaim produk. Nah, klaim utama itu membantu mencerahkan warna kulit dan membuat tampak lebih cerah. Yang kedua, membantu menyamarkan hiperpigmentasi ringan sehingga warna kulit itu terlihat lebih merata. Yang ketiga, membantu melembabkan kulit dan menjaga keseimbangan kadar air kulit. Yang berikut kita masuk ke klaim produk atau opsional. Nah, yang pertama itu mengandung bahan aktif alami dari bengkuang dan air beras. Yang kedua, menggunakan teknologi nanokrim untuk meningkatkan penyerapan bahan aktif. Yang ketiga itu tekstur ringan dan mudah menyerap pada kulit. Nah, yang berikut kita masuk ke klaim sekarang kita masuk ke daftar label produk. Nama produk sendiri itu nanokrim. Bahan aktifnya ada mengandung pati bengkuang dan pati air beras dengan teknologi nanokrim. Cara pemakaiannya digunakan pada wajah yang telah dibersihkan. Oleskan krim secukupnya secara merata pada wajah, terus gunakan 2 kali sehari. Nah, ini digunakan pada pagi dan malam hari untuk hasil yang optimal. Di sini ada peringatan itu hanya untuk pemakaian luar. Hindari kontak langsung dalam mata. Hentikan penggunaan jika terjadi iritasi atau kemerahan. Lakukan uji sensitivitas pada kulit sebelum pemakaian pertama. Nah, info penting di sini ada simpan pada suhu ruang dan jauhkan dari sinar matahari langsung. Yang terakhir, gunakan sesuai petunjuk pemakaian. Yang berikutnya ada cek poin konsep formula dan cara pakai. Nanokrim mengisi minyak dalam air dengan bahan aktif pati bengkuang dan pati air beras. Ukuran partikel nano membantu meningkatkan penetrasi bahan aktif ke kulit dan memberikan sensasi ringan, tidak lengket dan mudah menyerap. Cara pakainya, oleskan pada wajah 2 kali sehari, pagi dan malam. Yang berikutnya cara pakai dan keamanan penggunaan. Jadi yang pertama itu bersihkan wajah menggunakan pembersih wajah terlebih dahulu. Ambil krim secukupnya, oleskan secara merata pada wajah dan leher. Gunakan secara rutin 2 kali sehari, pagi dan malam. Catatan keamanan, dilakukan tes sebelum penggunaan pertama. Hindari penggunaan pada kulit yang sedang mengalami luka atau iritasi, dan hentikan apabila muncul reaksi alergi. Yang berikutnya itu label produk bisa dilihat, dan sekian dari kami dan